Selamat datang di Laboratorium Engineering Design. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah. Saya selaku koordinator asisten Laboratorium Engineering Design. Lalu di sini juga ada beberapa asisten. Yang pertama ada Kang Fadilah, yang kedua ada Teh Sania, yang ketiga ada Teh Laras, yang keempat ada Teh Hevita, yang kelima ada Teh Febi, yang keenam ada Kang Gustano, yang ketujuh ada Kang Zulfikar. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita kenalin Laboratorium Engineering Design. Ini adalah laboratorium engineering design. Di ruang pertama kita mempunyai meja gambar untuk Akang Teteh menggambar pada modul yang pertama sampai yang keempat. Untuk alat yang pertama yaitu penggaris segitiga digunakan pada saat kita mengarsir pada gambar proyeksi. Seperti begini teman-teman untuk mengarsirnya. Lalu di sini kita menggunakan jangka, digunakan untuk membuat lingkaran atau setengah lingkaran. Lalu ada alat tulis seperti penghapus dan pensil 2B. Di sini kita menggunakan lingkaran untuk membuat lambang proyeksi. Lalu ada penggaris busur digunakan untuk membuat atau mengukur diameter lingkaran. Lalu ada penggaris 30 cm digunakan pada saat menggambar objek di bawah 30 cm. Ada juga penggaris 100 cm digunakan pada saat menggambar objek di atas 30 cm. Lalu ada alat serut digunakan untuk meluncurkan pensil sebelum kita menggambar. Lalu ada salasi digunakan untuk menempelkan kertas A1 pada meja gambar. Seperti ini teman-teman untuk kertas A1-nya. Di sini kita juga mempunyai fasilitas komputer untuk Akang Teteh digunakan pada saat mempelajari aplikasi AutoCAD. Kita memiliki beberapa komputer yang diperlukan apabila laptop dari Akang Teteh mengalami kendala atau tidak bisa digunakan pada saat praktikum. Ini adalah ruangan tempat pemberian materi untuk praktikum Lab Engineering Design. Untuk Akang Teteh, mungkin saat praktikum saya akan menjelaskan atau asisten saya akan menjelaskan di ruangan ini pemberian materinya seperti itu. Ini adalah objek gambar pada modul proyeksi Amerika dan Eropa, dilihat atau digambar pada sudut depan seperti ini, lalu samping kanan atau bagian atas seperti ini, lalu bagian depan seperti ini. Ini adalah aplikasi software AutoCAD. Aplikasi AutoCAD yaitu berfungsi untuk menggambar sebuah objek baik 2 dimensi maupun 3 dimensi seperti pada contoh seperti ini. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensi. Sudut pandang bisa kita atur seperti yang akan kita gambar pada gambar isometri. Ini adalah bentuk isometri atau gambar isometri pada gambar 3 dimensi yang di sebelah kanan. Sekian pengenalan dari Laboratorium Engineering Design. Untuk Akang Teteh mempelajari lebih lanjutnya tentang gambar teknik mungkin atau praktikum akan ditemukan di semester 1. Kami tunggu di Laboratorium Engineering Design.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan di Praktikum Bahasa Pemrograman Komputer. Di mana di Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan ini ada dua praktikum. Yang pertama praktikum Bahasa Pemrograman Komputer atau BPK, dan yang kedua praktikum Simulasi Komputer atau SIMKOM. Nah, di BPK ini kalian akan melaksanakannya di semester 3. Nah, perkenalkan sendiri, nama saya Fatur Rizky Maulana sebagai koordinator asisten, dan rekan saya. Nama saya Wawi Isana Dewi selaku Sekretaris Bahasa Pemrograman Komputer. Saya Nana Fitra selaku Bendahara Bahasa Pemrograman Komputer. Dan saya Muhammad Hidayat selaku Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya akan kita bahas praktikum BPK ini selanjutnya. Jadi, di dalam praktikum bahasa pemrograman komputer ini, kami memiliki 17 komputer sebagai fasilitas untuk praktikan dalam melaksanakan praktikum bahasa pemrograman komputer. 17 komputer tersebut telah dilengkapi oleh software, yang mana software tersebut adalah Windows Free Pascal serta Microsoft Excel. Dan juga terdapat satu komputer untuk fasilitas mengajar dan 3 komputer server untuk menyimpan data praktikan. Dalam praktikum bahasa pemrograman ini, praktikan juga diberikan modul sebagai panduan untuk praktikan melakukan praktikum bahasa pemrograman komputer yang mencakup 7 materi, yang mana 7 materi tersebut adalah Microsoft Excel 1, Microsoft Excel 2, pengenalan bahasa Pascal, perulangan, pengambilan keputusan, array, prosedur, dan fungsi. Selanjutnya, praktikum ini akan dilaksanakan selama 10 minggu, 7 minggu untuk membahas materi modul, 2 minggu untuk penyusunan laporan akhir, serta 1 minggu untuk ujian akhir praktikum. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai tata cara pelaksanaan praktikum bahasa pemrograman komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara praktikum bahasa pemrograman komputer. Nah, untuk tata cara yang pertama yaitu praktikan diharapkan untuk membawa kartu praktikum serta progress report yang telah di-ACC oleh asisten masing-masing. Setelah praktikan mengumpulkan kartu praktikum dan progress report, praktikan akan melaksanakan kuis di sini. Nah, setelah melaksanakan kuis, praktikan akan diajarkan tentang modul-modul terkait oleh asisten masing-masing yang nantinya akan mengajarkan para praktikan. Laporan akhir praktikum ini merupakan progres mingguan dari setiap praktikan sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Dan laporan akhir praktikum ini berisi tentang latar belakang, daftar isi, serta pemecahan masalah. Dan yang ketiga, laporan akhir praktikum ini merupakan laporan pertanggungjawaban praktikan sesuai praktikum yang sedang dijalankan. Nah, untuk format dari laporan akhir praktikum ini adalah soft cover A4 atau bisa dengan hard cover A5. Ya, selanjutnya mari kita coba aplikasikan apa yang tadi sudah dijelaskan gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ada struktur, ada input ya. Terus nanti di sini kita proses. Nah, nanti outputnya itu berupa struk. Nah, ini merupakan codingannya atau ya codingannya. Coba kita running gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada, kita masukkan nama pelanggan nih. Misalkan nama pelanggannya kita. Kemudian ini ada kategorinya. Misalkan kita pilih komik 1. Nah, terus ada judul bukunya dari komik itu, misalkan Doraemon. Jumlahnya 1. Nah, apakah ingin membeli lagi? Kalau ingin membeli lagi berarti Y. Kita tulis Y. Nah, terus dia balik lagi, nanya lagi mau apa. Ini misalkan kamus. Nah, terus ini bahasa Inggris, jumlahnya 2. Ingin membeli lagi tidak? Nah, di sini adalah muncul struknya. Ini kan tadi ada komik, Doraemon, terus kamusnya bahasa Inggris, ini jumlahnya, kemudian ini total bayarnya 145.000. Misalkan kita 140.000 gitu, kurang kan? Nah, maka ini program akan menanyakan lagi sampai harganya ini atau sampai uang pembayaran ini sama dengan atau lebih besar daripada subtotalnya gitu. Jadi ini kita masukkan 150.000. Nah, maka di sini ada uang kembaliannya 5.000. Di sini tidak. Demikian penjelasan mengenai pengenalan praktikum bahasa pemrograman komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum statistika industri. Peribahasa mengatakan bahwa perkenalan saya
acara itu kita mulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Asmi Filmisaki. Di sini saya bersama pasangan saya yang hadir dan beberapa yang tidak hadir. Dimulai dari yang perkenalan. Perkenalkan, saya Fajar Cukmawala. Perkenalkan, saya Putri Agustin. Kenalkan, saya Ilham Mawati. Nah, untuk mengetahui praktikum statistika lebih lanjut, stay tune ya teman-teman. Oke, selamat datang di Laboratorium Praktikum Statistika Industri. Bisa dilihat di sini ya. Di sini adalah daftar nama-nama kode beserta nama asisten dan keterangan untuk hadir maupun tidak hadirnya. Nah, di sini cara untuk memanggil asisten adalah seperti ini. Double klik pada nama, kemudian silakan panggil asisten dan klik OK. Selanjutnya tinggal klik panggil. Tunggu beberapa saat dan kemudian asisten akan keluar untuk mengasistensikan laporan. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sana ada simulasi untuk asistensi. Jadi di dalam laboratorium statistika industri ini itu terdapat modul, dan modul ini itu digunakan sebagai panduan dalam praktikum statistika industri. Di dalam modul ini itu terdapat 6 modul, yaitu ini contohnya mungkin bisa dilihat di dalam setiap modulnya itu terdapat ada tujuan praktikum, peralatan yang digunakannya apa, prosedur praktikumnya seperti apa. Nah, setelah itu setelah melakukan praktikum, nantinya mereka akan menuliskan laporannya ke dalam jurnal. Nah, di dalam jurnal ini mereka akan tulis tangan, dan untuk tabelnya itu di print kemudian ditempelkan ke dalam jurnalnya, seperti itu. Teman-teman, di sini ada papan Galton, sebuah alat yang digunakan dalam praktikum statistika industri yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan data. Dan untuk penggunaannya langsung saja dimasukkan beberapa elemen dalam penggunaan tersebut. Bisa dilihat untuk hasilnya. Di sini ada beberapa nomor angka dari 1 sampai 16 sehingga kita mengetahui distribusi apa yang terjadi pada papan Galton ini. Berikut adalah ada aplikasi ISS yang akan digunakan dalam praktikum statistika industri ini. Aplikasi ini digunakan untuk pengambilan data binomial salah satunya. Nah, berikut ada contoh pengambilan data binomial. Di sini terdapat bola hitam dan bola putih yang akan keluar dari setiap kotaknya. Mungkin sekian penjelasan dari Laboratorium Statistika Industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sampai jumpa nanti di praktikum statistika industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan Praktikum Simulasi Komputer. Praktikum ini akan dilaksanakan pada semester 6. Untuk lebih lanjutnya akan dilaksanakan oleh Kak Fajar. Baik, jadi di praktikum kali ini itu kalian akan belajar tentang mensimulasikan sebuah sistem nyata yang dipindahkan ke dalam suatu software yang bernama software Arena.
Nah, di software arena tersebut banyak terdapat modul-modul di dalamnya. Ada modul input, proses, dan output. Nah, itu untuk standarnya. Modul input, output mungkin nanti akan dijelaskan ketika programnya dijalankan. Nah, membahas sedikit mengenai praktikum simulasi komputer. Jadi di sini tuh kalian akan belajar tentang bagaimana untuk menemukan suatu masalah yang terdapat di sistem tersebut. Misalkan kalian itu mendapat studi kasusnya pom bensin. Nah, kalian itu harus mengecek apakah pom bensin tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jika tidak, nanti akan ditemukan oleh software si arena tersebut. Apakah harus menambahkan resource, apakah harus mengurangi antrian. Nah, itu nanti akan dijelaskan per minggunya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan dipraktikkan langsung bagaimana suatu software itu berjalan. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada contoh pembuatan di aplikasi Arena ini. Nah, di sini studi kasusnya sesuai dengan studi kasus masing-masing. Biasanya di sini ada pintu masuk tuh yang termasuknya adalah input, ada proses dan juga output. Biasanya input tuh tempat entity masuk, lalu proses ini ya entity yang diproses, dan output tuh biasanya tempat keluar. Nah, udah gitu kalian juga nanti akan disuruh membuat aplikasi sesuai studi kasus masing-masing, sesuai dengan sistem nyatanya yang ada di dunia nyata. Kayak misalkan ini teater XX1 yang ada di mana, nanti kalian bikin animasinya sesuai dengan apa yang kalian dapat, kayak gitu. Setelah yang dibahas oleh rekan-rekan saya, nanti kalian pada akhir praktikum akan membuat sebuah laporan. Nah, laporan tersebut mencakup dari semua apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, di laporan ini kalian itu akan mengetik atau membuat sebanyak 6 bab. Dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 6. Di sini juga kalian itu akan melatih bagaimana tata cara penulisan untuk tugas akhir kalian nantinya. Seperti itu, dari mulai bab 1-nya ada pendahuluan, latar belakang, dan lain sebagainya sampai nanti penutup di bab 6. Nah, selain itu juga kalian akan dikasih sebuah modul untuk fasilitas belajar kalian. Jadi kalian itu tidak kosong ketika memasuki praktikum. Kalian itu akan dikasih modul-modul untuk membaca terlebih dahulu. Jadi ketika masuk praktikum itu kalian itu udah siap menghadapi praktikumnya, entah itu dari pertanyaan ataupun lain sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk atas penjelasannya Kak Fajar. Mungkin dicukupkan saja dari kami. Sampai bertemu di praktikum simulasi komputer pada semester 6 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri, kami dari asisten praktikum perancangan sistem industri 1. Nama saya Muhammad Rizky Rivaldo dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yanni Frederikia. Perkenalkan, nama saya Fatoni Maulana Ramadhani. Selamat datang di praktikum perancangan sistem industri 1. Dalam praktikum perancangan sistem industri 1 ini terdapat 2 software. Yang pertama itu software SolidWorks dan juga software SketchUp. Akan saya tunjukkan itu kedua software tersebut. Untuk software SolidWorks, ini merupakan software yang digunakan untuk merancang sebuah produk inovasi kalian. Ini merupakan software yang digunakan untuk merancang sebuah produk. Jadi nanti kalian memasukkan inovasi-inovasi kalian di dalam software SolidWorks. Sedangkan untuk SketchUp, ini digunakan untuk merancang sebuah layout pabrik ataupun layout yang digunakan untuk proses produksi di suatu perusahaan kalian. Seperti itu. Dalam pelaksanaannya, praktikum ini kalian akan berkegiatan di 2 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium perancangan dan pengembangan produk, dan yang kedua adalah laboratorium perancangan sistem kerja dan juga ergonomi. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum perancangan sistem industri 1. Di mana praktikum perancangan sistem industri 1 ini dibagi menjadi 2 lab. Yang pertama itu adalah perancangan pengembangan produk. Dan yang lab kedua adalah perancangan sistem kerja dan ergonomi. Nah, teman-teman tadi kan udah jelasin gitu ya mengenai 2 lab. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya apa sih. Nah, di sini ada kita masuk terlebih dahulu kepada perancangan pengembangan produk. Nah, ini tahapan perancangan pengembangan produk. Yang pertama ada analisis pasar. Di sini selanjutnya itu harus menentukan karakteristiknya dengan apa? Dengan menggunakan HOQ, House of Quality.
Nah, tahap ketiga itu adalah pemilihan alat rancangan. Di sini kita akan menentukan gitu ya sebuah rancangan dan inovasi apa sih yang akan dibuatnya. Setelah ada rancangan, kita harus melalui proses terlebih dahulu. Tadi kan udah ya mengenai prosesnya. Selanjutnya itu ke rancangan akhir, di mana rancangan akhir ini menggunakan apa? Menggunakan software SolidWorks atau AutoCAD. Tetapi di sini kita gitu ya menyarankannya mengenai SolidWorks aja, enggak AutoCAD. Nah, di sini ada gitu ya rancangan akhir dari lab. Nih, di sini adalah mengenai handphone, di mana di sini ada beberapa inovasi. Inovasinya itu di sini sebuah case. Di dalamnya itu ada keyboardnya. Ini teman-teman. Jadi yang dimana di sini keyboard itu untuk berfungsinya apa? Buat bila mana keyboard yang ada di HP tersebut nanti bisa dipindahkan ke inovasi ini. Jadi ada fungsinya juga, teman-teman. Nah, di sini ada dibikinnya itu dua. Ini yang kecilnya, produk kecil, dan ini kita masuk ke produk yang besarnya. Ini juga beda inovasinya ya dari yang tadi. Ini adalah inovasinya sebuah case handphone tablet gitu ya. Nah, ini. Dan nanti kalian buatnya itu dibuatnya enggak individu tetapi kerjasama atau kelompok seperti itu. Oke, itu merupakan sebuah gambaran tentang praktikum perancangan sistem industri 1, di mana kalian akan menghadapi praktikum ini di semester 6. Saran dari kami hanya satu, itu semangat menjalankan kuliah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan perancangan sistem industri 2. Perkenalkan, nama saya Novel Alessandro. Nama saya Muhammad Indrianto. Nama saya Faroni Maulana Ramadhani. Nama saya Alvin Farismana. Nama saya Kevin Hafian. Nama saya Bozillah Tawami. Oke, kami akan memperkenalkan laboratorium perancangan sistem industri 2. Oke, sekarang kita masuk ke laboratorium perancangan sistem industri 2, yang dimana praktikum ini kita membahas 3 bahasan. Yang pertama itu adalah sistem produksi, yang kedua itu adalah rancangan tata letak fasilitas, dan yang terakhir itu adalah simulasi komputer. Jadi mana 3 poin ini yang sudah kalian pelajari sebelumnya di kuliah. Oke, selanjutnya akan dibahas satu persatu oleh rekan saya atau asisten yang lain ya. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sistem produksi. Jadi saya akan jelaskan gambaran besar aja ya. Jadi di PS2 ini kita melanjutkan dari praktikum yang sebelumnya, rancangan sistem industri 1. Nah, di mana kita di sini mulai dari agregat planning, ya. Kita mulai dari forecasting. Lihat di sini ada forecasting, agregat. Kita mencari MPS, MAT, plan balancing, dan lain sebagainya. Nanti data ini adalah yang akan nyambung ke dunia nyata, perusahaan nyatanya gitu. Oke, ini adalah gambaran besar untuk sistem produksi. Lanjut ke rancangan tata letak fasilitas. Setelah sisprod atau sistem produksi, di sini ada PTLF atau perancangan tata letak fasilitas, yang dimana PTLF ini adalah kita belajar mengenai perancangan sebuah tata letak pabrik. Di situ kami akan membuat sebuah layout dan template. Ini merupakan contoh dari template layout yang kita akan buat di perusahaan kita. Ini adalah operasi dan cara fabrikasi, receiving, shipping, dan sebagainya. Ini semua ada di layout. Nah, setelah daripada layout, kita akan membuat juga template. Ini merupakan desain template atau yang nanti akan kalian buat di perancangan sistem industri 2 ini. Ini merupakan desain akhir daripada perusahaan kalian. Jadi kalian akan belajar 2 desain di sini yang nantinya akan menjadi value added di ketika kehidupan kalian. Simulasi di sini kita mensimulasikan aliran komponen yang kalian buat, ya, mensimulasikan dari awal sampai akhir di input, terus diproses, lalu di output. Seperti ini gambaran simulasi aplikasi yang kalian buat nanti.
praktikum perancangan sistem industri 2. Praktikum ini adalah praktikum terakhir dari jurusan teknik industri, dan praktikum ini salah satu praktikum yang menunjang ke dunia kerja. Oke, mungkin cukup sekian dari laboratorium perancangan industri 2.